Selamat datang kembali di pelajaran PPKN. Tantangan menjaga keutuhan NKRI. Materi PPKN SMA, MA, SMK, MAK kelas 10 bab 5. Tantangan. Mengapa disebut sebagai tantangan? Arti dari tantangan sendiri adalah suatu hal atau bentuk usaha yang memiliki tujuan untuk menggugah kemampuan. Jadi dalam hal ini, jika tidak dapat kita hadapi dengan bijak, hal tersebut justru akan menjadi hambatan untuk terwujudnya persatuan dan kesatuan, bahkan dapat menjadi pemicu terpecah belahnya bangsa Indonesia, karena dalam kehidupan ini kita secara individual ataupun bernegara mempunyai tantangan tersendiri untuk menjaga kedaulatan dan keutuhan wilayah NKRI. Apa sih ancaman yang menghambat bahkan memecah belah keutuhan di NKRI? 1. Adanya konflik perbatasan negara. 2. Gangguan keamanan yang menjadi pelanggaran wilayah negara berupa perlintasan ilegal. 3. Keluar atau masuknya barang ilegal antar negara. 4. Masalah separatisme. 5. Ancaman teroris luar dan dalam negeri. 6. Intoleran atau tidak saling menghormati terhadap perbedaan sara. 7. Disintegrasi nasional. 8. Upaya penggantian ideologi negara. 9. Kesenjangan ekonomi masyarakat. 10. Penyebaran kebudayaan asing yang tidak baik. 11. Peredaran narkoba yang merusak generasi penerus bangsa. 12. Korupsi, kolusi dan nepotisme yang disingkat KKN. Baik, sekarang mari kita perhatikan pada tujuan nasional. Tujuan nasional dari tantangan menjaga keutuhan NKRI merupakan kepentingan nasional yang abadi dan menjadi acuan dalam merumuskan tujuan pertahanan negara yang ditempuh dengan 3 strata pendekatan dalam menjaga NKRI. Berikut 3 strata pendekatan dalam menjaga keutuhan NKRI. 1. Strata mutlak. 2. Strata penting. 3. Strata pendukung. Strata mutlak yaitu yang dilakukan dalam menjaga kedaulatan negara. Strata penting yaitu yang dilakukan dalam menjaga kehidupan demokrasi politik dan ekonomi, keharmonisan hubungan antar suku, agama, ras, dan golongan. Strata pendukung, yaitu yang dilakukan dalam upaya turut memelihara ketertiban dunia. Selanjutnya kita akan membahas bagaimana upaya-upaya yang dilakukan untuk menjaga NKRI. Contoh upaya secara internal atau eksternal. Berikut contoh secara internal. Mencintai Pancasila dan UUD 1945. Mengikuti dan melaksanakan pendidikan bela negara dan PPKN. Menolak paham radikalisme. Mencintai produk dalam negeri ketimbang produk luar negeri. Menghindari pemberitaan palsu atau hoax. Keutuhan tidak dapat terjaga jika kita selalu termakan berita palsu. Berita palsu dapat menimbulkan rasa tidak percaya antar anak bangsa. Oleh karena itu, sebisa mungkin hindarilah berita palsu dan carilah berita dari sumber yang jelas dan dapat dipercaya. Tidak mudah percaya akan hasutan orang. Saling menghormati dan menghargai. Kita harus saling menghargai dan menghormati, meskipun terdapat perbedaan di antara kita semua. Menyebarkan pemikiran positif, di tengah maraknya pemikiran negatif dan bibit perpecahan dewasa ini, kita perlu menyebarkan pemikiran positif. Dengan mengajak orang lain untuk berpikir positif, kita dapat menghindari perpecahan dan menjaga keutuhan. Menumbuhkan rasa cinta dan bangga terhadap budaya sendiri. Dengan mencintai budaya kita sendiri, kita menumbuhkan rasa memiliki atas bangsa dan negara kita. Meningkatkan pelaksanaan wawasan kebangsaan dan wawasan Nusantara, yakni semangat mewujudkan persatuan dan kesatuan dalam segenap aspek kehidupan sosial. Selanjutnya, contoh upaya secara eksternal. Memperkuat pertahanan secara militer untuk menjaga dan memelihara stabilitas keamanan nasional. Menjaga dan bangga dengan budaya sendiri yang luhur.
Menjaga dan bangga menggunakan bahasa Indonesia dalam berkomunikasi. Menjaga perekonomian bangsa dalam persaingan global. Memanfaatkan SDA milik sendiri untuk kepentingan bangsa sendiri. Alhamdulillah kita sudah selesai untuk membahas tantangan menjaga keutuhan NKRI. Jangan lupa share, like, dan subscribe agar tidak ketinggalan pembahasan pelajaran dan pengetahuan yang lainnya. Dan saya ucapkan terima kasih sudah menonton.